Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Update terakhir tanggal 11 Juli 2025 IHSG naik 42 poin ya. Seperti biasa setelah pullback naik lagi dan nanti nggak tahu akan kemana dia pergi. Jadi kita ikutin saja. Oke, hari ini saya akan bahas lanjutan seri saham-saham batubara. Jadi yang kemarin sudah saya upload, nah tinggal ini lanjutannya. Ketika kemarin yang tertinggi ada BSSR, ini diupdate per hari Jumat, itu ada AADI. AADI ini naik ya 0,40% atau 0,4%. Ini harga wajarnya kalau ngelihat di screener saya sebenarnya 8.200-an. Harga wajar ini diambil dari sekitar 9 persenan ya. Jadi 9 persenan yield. Sebenarnya harganya 8.200 itu kita masih dapat yield dividen 9%. Kira-kira gitulah. Jadi kalau sekarang harganya 7.000 pasti dapatnya lebih dari 9%, yaitu 10,6. Dari mana 10,6? Kita pakai tadi EPS dikalikan dividen payout rasio. Dividen payout rasio 45, EPS-nya 1647. Jadi payout dividen per tahunnya kira-kira 741. Jadi seperti itu cara hitungnya. Ini ada dia bagi dividen kemungkinan di Desember dan Mei. Jadi Desember 2025 ini mungkin dia bagi interim kemudian Mei finalnya. Mungkin ya, karena AADI belum pernah bagi dividen setelah dia listing, karena sebelumnya itu bagi dividennya gara-gara ada di Adro. Ini ya yang 4.500-an. Itu yang pertama AADI. Kemudian dari sisi chart bagaimana? Dari sisi chart mereka kemarin sudah lolos dari head and shoulders ya, jadi ini sudah sideways lagi. Harganya sudah naik dikit ya. Dia ada di 7.000-an. Kalau ngelihat ini sebenarnya Pak ownernya, Pak Boy, itu dia punya di angka berapa ya terakhir ya? Pak Boy Thohir itu beli 21 Maret sama 10 Desember. Sekitaran sini ya. Ya mungkin sekitar 6.800 6.900 ya. Ya di angkanya lah. 7.000 itu di angkanya. Jadi ini tuh di angkanya ownernya gitu kira-kira. Terus itu pertama untuk AADI. Jadi dia 10%. Kemudian yang kedua ada ITMG. ITMG ini salah satu perusahaan yang sangat konsisten bagi dividen. Dia punya EPS tahun ini secara estimasi karena baru kuartal 1 yang keluar jadi 3.765. Dia punya dividen payout rasio 65. Harga sekarang kondisinya itu di 22.500, naik 1%. Ini kalau lihat chartnya dia sudah mulai naik ITMG. Kemarin yang sideways beberapa waktu ini ya. Kalau ada yang sudah nyicil pasti sudah cuan. Ya 2,2%. Karena support yang saya garis ini support yang cukup kuat. Ini dari support Mei 2023. Jadi ini mendekati harga bulan Mei 2023 itu ada di sini. Jauh sekali ya. Jadi sebenarnya harga sekarang tuh harga rendah untuk ITMG. Terus harga wajar kalau menurut diskon 9%, yield 9% itu ada di 27.192. Jadi angka 22.500 ini masih cukup tergolong murah karena di atas yield yang 9%. Dividen dia bagikan November dan April. Terus selanjutnya ada Adro. Nah, ini Adro naik lagi untuk hari Jumat 1.870 naik 1,6%. Adro ini harga wajarnya di 2.333. Dividennya nanti di Desember dan Mei 2 kali dia bagi dividen. Kalau lihat EPS sekarang dengan dividen payout rasio 37,3%, itu mereka punya potensi dividen di 210 yaitu 11,2%. 2023-2024 mereka juga bagi dividen cukup konsisten ya, 409 dan 265 ya, 21% dan 14%. Jadi masih bagus banget karena di atas 10% itu juga bagus. Ini malah saya pakai harga wajarnya pakai 9%. Terus dari sisi chart untuk Adro, wow, ternyata sudah naik lumayan ya 2 hari ini. Udah 8%. Tapi volume sih sebenarnya nggak terlalu besar. Jadi saya nggak tahu ini seperti apa. Nggak ahli saya di chart. Jadi ya pantau saja ya teman-teman ya.
Terus selanjutnya ada Games. Games itu harga terakhir 9.125, naik 1,1%. Harga wajar ada di 11.928 ya, most-nya atau margin of safety-nya itu sampai 30-an%. Kenapa harga wajarnya tinggi sekali? Ya kayak itu tadi 9% tadi, 9% yield. Jadi kalau dia punya dividen itu potensinya adalah 1074, itu kira-kira di 11,8% dia punya. Cuma masalahnya mereka sudah bagi ya, Games ini 277 atau 3% itu sudah dibagi kemarin. Itu adalah interim pertama. Nanti dicek aja. Siapa tahu saya juga salah. Nah, terakhir 2023 dia bagi total 1.311 itu 14%, dan 2024 1.359 itu 14%. EPS-nya di tahun ini agak turun ya, 1130 ya, dividen payout-nya 95%. Ini kenapa 1130 ya, baru kuartal 1. Jadi kita belum bisa melihat kuartal 1 itu belum merepresentasikan 1 tahun. Bahkan kuartal 3 pun juga belum ya, tetap aja nunggu closing sampai 1 tahun. Itu untuk Games. Secara chart ini sideways dari 23 April, ini sideways terus. Sideways-nya ini cukup di bawah sebenarnya. Mau nyicil dengan kondisi seperti ini ya itu haknya teman-teman saja. Tetapi dari sisi volume ini sangat turun ya, sepi sekali ini perdagangannya. Hanya sekitar 1,2 miliar saja satu harinya. Itu untuk game. Nah, kalau dilihat ini sudah semua. Jadi terakhir kemarin saya bahas sampai BSSR. Dan di situ di BSSR ada note ya, bahwa kondisi cadangan batu baranya yang kemarin tinggal 2 tahun itu belum dapat update lagi saya. Teman-teman kalau ada update minta tolong nanti di komen aja, jadi nanti saya bisa cek juga. Karena saya pengen dia update ya untuk BSSR. Terus yang lain-lain kayak Adro, ITMG, ADI itu cadangan cukup panjang. Kemudian Games saya lupa, Games itu sudah report atau belum ya cadangan batu baranya. Nanti tolong dikabari yang sudah lihat public expose atau sudah lihat laporan keuangan terbaru yang memakai atau yang menginsert cadangan batubara. Baik, nah sekarang selanjutnya dari yield yang ada ini kita akan masukkan simulasi di dividen for living. Kita pakai angka 11% saja ya. 11,2 angkanya Adro, ini angka tengah-tengah lah. Dari 10,9 ke 11,8 ya, ini ada 11,2. Kita input saja 11,2. Ini bagi yang belum pernah lihat dividen for living saya jelasin sekilas. Kebutuhan ini adalah skema pensiun ya. Jadi kita mesimulasikan kita akan pensiun nanti. Di kapan pensiunnya? Di 25 tahun lagi ya. Anggap aja sekarang umurnya 30 tahun. Pensiun di umur 55, maka kita punya waktu 25 tahun untuk nabung saham. Nabung sahamnya bagaimana caranya? Nabungnya konsisten 2 juta per bulan dengan modal awal 50 juta di awal. Periode 1 ini kita lihat 5 tahunan. Jadi periode 1 2 juta per bulan, periode 2 2,4 juta per bulan atau naik 20%. 1 tahunnya cuma naik 4%. Ini sebenarnya sangat slow ya. Harusnya kalau kita niat banget untuk investasi seperti ini, harusnya kita naikin cicil lebih banyak lagi. Nilai investasi kalau dilihat bisa ini skema pensiun dengan kebutuhan pensiun itu nominalnya 10 juta per bulan. Ini kita anggap cukup ya, 10 juta per bulan. Kebutuhan per tahun itu 120 juta. Maka nilai 10 juta per bulan hari ini itu sama dengan 18.500.000 per bulan nanti 25 tahun lagi. Ini dengan asumsi inflasinya 2,5%. Kalau inflasi 3,5% beda lagi. Jadi 23 juta per bulan 10 juta hari ini nilainya kan kira-kira gitu. Sehingga kita teruskan saja. Dari sini kita cicil terus ya. Periode 1, periode 2, 3, 4 ya. Ini sudah saya grafikan periode 1, 2, 3, 4, 5. Artinya periode 5 itu sudah 25 tahun ya. Posisi di sini. Nah, dengan kondisi seperti itu pokok investasi naik terus ya. Dividen yang didapat juga diinvestasikan kembali ini ya. Dividen yang diinvestasikan kembali ini angkanya.
Total investasi ini angkanya, dividen diterima per tahun ini angkanya, dividen diterima per bulan ini angkanya. Nah, kalau tahun ke-25 kita pensiun, maka kita bisa mendapatkan dividennya 465 juta per tahun. Kalau dibagi 12 sekitar 38. Jadi ini udah ada grafiknya di sini. Targetnya sesuai apa tidak atau achieve atau tidak, dengan target 18 harusnya achieve ya. Masih sisa sekitar 20 juta. Sebenarnya bukan sisa itu, kalau 18 sisa 20 juta itu harusnya bukan sisa ya. Sudah sangat cukup lah, kira-kira gitu. Oke, itu saja. Jangan lupa yang mau follow join member ya, yang mau nyumbang untuk beli kopi, murah saja harganya, hanya 10.000. Silahkan diklik untuk yang mau iseng-iseng lihat video-video saya yang terkait dengan dividen juga ya, list dividen atau list produk-produk atau list saham dividen yang tentu jadi andalan lah untuk saya sendiri juga. Silahkan untuk yang mau follow, kemudian jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman yang masih struggle di pasar modal. Ada cara, ini merupakan salah satu cara yang menurut saya cukup efektif dan cukup efisien bagi orang-orang seperti saya yang profesional bekerja, tidak bisa mantengin pasar saham setiap hari. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.